Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang begitu luar biasa. Kita semua boleh beribadah pada hari ini. Dan biarlah hari ini boleh menjadi hari yang indah untuk kita datang kepada Tuhan, bersekutu, diam di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita bersama-sama memulai ibadah hari ini, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa hebat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali datang, menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mulia Bapa. Kami membawa hidup kami, hati kami Bapa, untuk lebih dalam menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu yang begitu indah Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami boleh merasakan anugerah hadirat Engkau dalam hidup kami. Dan ini setiap kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau terus Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulut kami Tuhan tiada henti-hentinya untuk mengucap syukur, untuk terus Tuhan menganggungkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap doa ucapan syukur kami Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan biarlah hati kita, mulut kita terus menerus memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita serukan nyanyian ini dengan ucapan syukur. Bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Dan biarlah semua yang bernafas memuji namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ini seruan iman kami Tuhan. Bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah
hati kita, mulut kita, terus memuji-muji namanya, meninggikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita. Haleluya, amin. 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 Katakan. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena sukacita kita hanya datang dari nama Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sungguh Allah yang hebat, yang mempesona setiap kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Sungguh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. La 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 la
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau penolong yang setia. Dan kami mau Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami mau terus berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mau terus menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa, yang dimuliakan. Hanya Engkau Tuhan, kami bangga Tuhan. Kami bersyukur Kau bersama-sama nyatakan, Oh Tuhan adalah kuat kita. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu.
terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bersama-sama kita nyatakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Ya Yesus, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. ya Yesus berserahlah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar Kau mau terus bersuka karena Engkau. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini seruan iman kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan mendekat kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan sepanjang hidup kami terus memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Urapi kami, pakai kami. Untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh bersama-sama membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali lagi kita boleh bersama-sama walaupun melalui online. Hari ini kita sudah masuk bulan Maret. Jadi dalam 1 tahun ini kita tidak mengadakan ibadah tatap muka. Karena situasi, kondisi, perkembangan dari kasus COVID-19 ini
di negara kita ini terus meningkat sampai hari ini. Ada banyak pertanyaan ketika pandemi ini muncul dan vaksin mulai ditemukan dan disediakan, maka banyak jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, apakah kita mengikuti vaksin? Nah, kenapa tidak? Karena vaksin katanya ada chipnya, yang nantinya kalau kita divaksin ini, kita bisa dipengaruhi oleh antikris. Itu hoax semua. Ya, sekali lagi itu semua hoax. Katanya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada kodenya dan seterusnya. Kode itu hanya untuk mengidentifikasi siapa yang sudah divaksin, tidak lebih dari itu. Sebab apa? Antikris itu kan belum dimunculkan, belum diizinkan muncul ya. Bapak Ibu nanti baca di rumah ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6 jelas mengatakan ada yang menahan. Jadi antikrisnya belum muncul. Nah, mosok divaksin takut dikuasai antikris. Jadi vaksin ada kode-kodenya itu hanya untuk mengidentifikasi. Misalnya saya sebagai pemimpin di negara ini, Jawa Timur sudah dikirim belum? Dilihat ini. Nah, kodenya itu. Kalau sistem itu memang sudah beberapa tahun yang lalu sudah mendunia sistemnya, ya bukan antikrisnya, sistemnya ya termasuk barcode, kemudian QR, kemudian artificial intelligence, sistem keuangan cashless tanpa uang, HP asal di dalam rekening Bapak Ibu sudah ada cadangan dananya, maka HP Bapak Ibu itu bisa menjadi alat membayar. Itu sistem. Sistemnya sudah mendunia, 80% di dunia itu sistemnya sudah menggunakan cashless, tanpa uang, mata uang, tidak sama sekali. Ya di tengah pandemi justru dianjurkan supaya jangan pegang uang, karena mungkin virusnya nempel di uang. Tapi bukan berarti antikrisnya sudah muncul, belum. Itu baru sistemnya sudah ada. Udah ada beberapa tahun yang lalu, sudah mulai ada sistem belanja lewat online itu sudah jalan itu sistemnya. Data diri semua juga masuk situ, ya. Tapi antikrisnya belum muncul, ngapain takut dikuasai antikris? Ya, jadi tidak ada dasarnya untuk takut divaksin. Ya, untuk orang tua nanti akan diupayakan. Dan puji Tuhan negara kita juga akan mengeluarkan vaksin yang disebut vaksin Nusantara. Ya, produksinya oleh beberapa ahli termasuk mantan dokter Terawan ya yang menemukan vaksin. Nah, vaksinnya ini mengambil dari darah putih manusia. Nah, darah putih manusia ini diolah sedemikian rupa sehingga ketika nanti vaksinnya muncul itu menyerangnya, memperkuatnya di darah putih. Ya, sehingga kita ini bisa tahan menghadapi vaksin. Nah, kalau penemuan Dr. Terawan ini saya tidak tahu apakah sekali suntik atau 2 kali suntik, karena ini sedang diproduksi, ini sedang mengalami tahap uji kedua. Yang pertama sudah, nah yang pertama itu banyak, saya tidak apa-apa, enak saja. Jadi relawan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau jadi relawan ya daftar aja. Ya mungkin di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ya cari relawan itu untuk diuji coba. Kedua, ketiga baru muncul. Dan ini dilaporkan oleh timnya Dr. Terawan baik kepada BPOM maupun kepada WHO. Dan mereka selalu konsultasi dengan negara-negara barat. Ya Dr. Terawan dan timnya ini konsultasi dengan negara barat, bagaimana seperti ini, penemuan kami seperti ini, terus diskusi. Jadi tidak ngawur. Nah, Bapak Ibu harus tahu tentang vaksin ya. Dunia maya itu kan memang kalau kita tidak mengerti itu bisa mencelakakan, membuat kita jadi paranoid gitu ya. Takut, keluar asal, pakai masker, jaga jarak, pegang apapun, cuci, tidak masalah.
Yang jadi masalah apa? Keluar tidak mau pakai masker. Kalau ngobrol buka maskernya. Nah ini yang menjadi masalah karena virusnya kan berterbangan. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu kalau sistem antikris itu sudah jalan beberapa tahun yang lalu, bukan hari ini, sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai itu ya sistemnya, sehingga dunia tanpa mata uang itu sudah jalan. Tetapi antikrisnya belum muncul. Setelah orang percaya yang mempersiapkan diri diangkat, baru Tuhan izinkan antikris muncul. Jadi cukup jelas ya, sistemnya memang sama, dan itu memang yang mengeluarkan sistem itu ya kelompok itu, kelompok antikris, orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa dengan kekayaannya, ya, sehingga negara-negara dikuasai karena mau tidak mengutang, apalagi dalam masa pandemi ini. Mereka beli vaksin tidak punya uang negara-negara karena ekspornya tidak ada, ya, tidak dapat income dari ekspor, sedangkan kebutuhan kan terus. Nah kemudian vaksin ini kan harus dibeli, maka siapa yang ngutangi? Ya kelompok globalis yang punya uang itu. Nah kelompok inilah nanti yang akan mendukung antikris, karena antikris itu adalah personal, tapi ada dukungannya, di belakangnya ada dukungan penyandang dana, ada nabi palsunya, dan tentunya ada iblis sebagai sutradara utama untuk menguasai dunia, untuk menantang Tuhan. Tapi kita harus siap, ya, sungguh-sungguh berjaga supaya kita terangkat. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pujian dan teguran bagi jemaatnya yang pertama. Nah ini saya sedang menguraikan tentang 7 sidang jemaat Tuhan di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Jadi judulnya adalah pujian dan teguran bagi jemaatnya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Sampai 7 maksud saya. Nah ini gambarannya. Di mana sih letaknya 7 sidang jemaat Tuhan? Kalau di Alkitab itu Asia Kecil. Nah sekarang itu Turki. Jadi di sanalah seluruh gereja Tuhan yang mendapatkan pujian dan teguran itu lokasinya di Turki. Turki negara sekarang. Ya, kalau dulu itu bergantian penguasanya, termasuk Ottoman, itu penguasa yang paling hebat pada zamannya. Ya, itulah juga yang menyerbu ke Yerusalem, ya, Ottoman itu. Dan termasuk negara Azerbaijan, nah itu juga dikuasai oleh kerajaan Ottoman pada waktu itu. Nah kalau hari ini Turki dikuasai oleh presiden namanya Erdogan. Nah disitulah letaknya. Kalau Bapak Ibu mau lihat situsnya ya tinggal puing-puing, tidak ada apa-apanya. Puing-puing, batu reruntuhan, ya. Kenapa? Karena hancur. Kenapa hancur? Sejarah membuktikan bahwa gereja itu tidak tumbuh, akhirnya mati dengan sendirinya. Seperti Eropa, sekarang gereja banyak mati. Kenapa? Kenapa? Yang datang hanya orang tua, anak muda tidak ada yang datang. Ya, sedangkan pengeluaran untuk maintenance, perawatan, dan lain sebagainya terus dibutuhkan. Karena tidak ada dana, akhirnya gereja dijual. Menjadi apa? Tempat maksiat. Dibeli oleh kepercayaan lain. Yaitu karena gereja tidak tumbuh, sama seperti gereja mula-mula. Ya, di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Semuanya mati karena gereja tidak tumbuh. Ya, oleh sebab itu memang tekanan Tuhan di dalam memulihkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini adalah dipulihkan semua aspek. Nah, dipulihkan semua aspek itu hasil ketaatan membaca firman. Yohanes 17 ayat 17 jelas mengatakan firman itu menguduskan. Menguduskan dari apa? Mindset, paradigma falsafah dari pengaruh di masa lalu. Itu dikuduskan oleh firman, dikatakan dengan jelas itu. Nah, di dalam di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 itu menjelaskan bahwa firman itu, kebenaran itu memerdekakan. Dari mana? Ikatan
ikatan yang membelenggu jiwa seseorang. Itu dibebaskan dari firman. Jadi kalau gereja tidak mau membaca, melakukan firman, dia tidak mengalami transformasi atau perubahan. Nah, kalau tidak mengalami perubahan, tak mungkin dong Tuhan memberikan janjinya. Karena janjinya diberikan pada yang berkenan. Kalau hidupnya tidak berkenan, bagaimana menikmati janji? Tidak kan? Ya. Jadi pujian Tuhan dan teguran ini Tuhan nyatakan kepada 7 sidang jemaatnya yang ada di Asia Kecil pada waktu itu dan sekarang di negara Turki. Nah, itu mewakili gereja. Ya, mewakili gereja. Nah, saya akan menguraikan pelan-pelan. Ayat pertama A. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, setiap jemaat itu ada penjaganya. Penjaganya disebut malaikat. Jadi gereja itu ada penjaganya. Kenapa? Karena gereja itu berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Tetapi penjaga ini bukan hanya sekedar malaikat, gembala, pendeta, pastor, atau apapun istilahnya. Itu juga menjaga jemaat dari apa? Ajaran sesat. Jadi tugas saya ini sebagai gembala sidang adalah untuk menjaga jemaat jangan dipengaruhi oleh ajaran sesat yang hari ini ada di mana-mana, apalagi semuanya melihat, mencari khotbah juga lewat YouTube. Nah, di YouTube itu waduh banyak sekali itu pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Jadi yang dimaksud tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus ini, malaikat yang dimaksud ini memang betul malaikat. Ya, jadi malaikat menjaga jemaat yang di Efesus. Tetapi malaikat di sini juga berbicara tentang gembala sidang. Gembala sidang itulah penjaga, sama seperti malaikat sebagai penjaga. Ayat 1b, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangannya. Firman yang memegang ke7 bintang, firman Dia itu berbicara tentang Yesus. Yesus itu yang memiliki jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan itu ada di dalam tangannya. Ya, baca nanti di rumah, baca ya nanti maksud saya adalah baca, buka aja Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Jadi orang percaya itu ada dalam tangan Tuhan. Milik Tuhan sebabnya. Ya karena milik Tuhan maka hidupnya di dalam tangannya. Nah, kalau hidup kita dalam tangannya, dalam kendalinya, apa yang kita takutkan? Ya, apa yang kita takutkan? Demit, setan, tidak mungkin. Bahkan maut pun tidak bisa menyentuh. Bukankah Tuhan Yesus memegang kunci alam maut? Wahyu 1 ayat 18. Jadi maut pun sudah dikalahkan. Jadi kalau hidup kita dalam Kristus itu aman, tenang. Ya, tapi jangan keluar. Saya seringkali menggambarkan kita ini seperti ikan dalam sebuah akuarium. Selama kita ini ada dalam akuarium, aman aja. Silahkan berputar-putar, melompat-lompat, silahkan. Tapi jangan keluar dari akuarium. Jadi orang percaya yang di dalam tangan Tuhan itu jangan keluar dalam hadiratnya. Jangan keluar dari area kebenaran firman-Nya. Kalau keluar ya jelas dimakan kucing. Jadi itu maksudnya, Tuhan pemilik hidup kita. Ya, selanjutnya. 7 bintang itu adalah gambaran kesempurnaan. 7 itu sempurna, sama seperti penciptaan itu 7 hari. Ya, sempurna, 7 itu angka sempurna. Sehingga banyak orang kaya itu cari plat nomor 777. Wah, sempurna gitu, bayar harganya enggak masalah. Karena punya uang. Gitu. Kenapa? Karena pikir itu sempurna. Sempurna platnya, hidupnya belum tentu sempurna kan. Nah, ada juga yang percaya 888, ada juga yang percaya 333, ya monggo. Itu selera wong punya uang, ya silakan saja. Nah, tetapi Alkitab menggambarkan 7 itu adalah gambaran 7 jemaatnya, gerejanya, eklesianya. Yang dinantikan hidup jadi seperti bintang, bersinar memberi dampak. Kalau dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, Matius 5 ayat 13-16 itu menjelaskan, ya, hendaklah engkau menjadi garam, hendaklah engkau menjadi terang dunia.
Tetapi dalam Filipi pasal 2 ayat 15 mengatakan kita harus mengerjakan, memberdayakan kasih karunia keselamatan itu menurut kemauan Allah. Ya, ayat 12, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ayat 13, 14-nya menurut kemauan Allah, bukan menurut penafsiran logika kita. Baru ayat 15-nya muncul, supaya kamu seperti bintang di tengah dunia. Jadi orang percaya ini direncanakan untuk hidupnya berdampak. Jadi garam, jadi terang, jadi bintang. Ya, nah itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Kalau tidak, ya ditegur. Ya, jadi kita Wahyu ini sedang mengingatkan siapa diri kita. Diri kita ini adalah milik Tuhan, sudah ditebus, dibayar lunas di kayu salib. Hidupku bukan aku lagi, memang faktanya seperti itu. Nah ini yang ditegur Tuhan pertama kali. Ya, karena Efesus jelas memberitakan, aku mencela engkau karena kasihmu sudah tidak lagi memenuhi hatimu. Kasih pada Tuhan. Kalau orang kasih pada Tuhan, baru dia bisa menyatakan kasih pada sesamanya. Jadi kalau orang percaya tidak peduli dengan sesamanya, itu berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Karena dampak mengasihi Tuhan itu pasti akan berdampak kepada sesamanya. Nah, inilah teguran pertama yang Tuhan berikan pada gerejanya. Ya. Nah, ayat 1c, berjalan di antara ketujuh kaki dian itu berbicara tentang Roh Kudus terus mengamati jemaatnya di seluruh bumi ini, agar tumbuh dan jadi berkat. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 19 mengatakan, Tuhan berkeliling di atas bumi, mengamat-ngamati siapakah yang mengandalkan Dia. Kalau betul kita berharap, bersandar, bergantung pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini. Ya, itu jelas ditulis di dalam Tawarik 16, 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya, jadi ayat 1 A, B, C sudah saya jelaskan, yaitu jemaat itu, setiap jemaat itu ada penjaganya. Kok jemaat? Personal, pribadi aja ada malaikatnya. Ya, Ibrani 1 ayat 14. Ya, roh yang disuruh untuk menjaga mereka yang dapat keselamatan. Jadi orang yang mendapatkan keselamatan itu ada malaikatnya. Lah Pak, kalau orang yang selamatkan sudah 2 miliar sekarang, ya Tuhan tinggal menciptakan. Karena malaikat itu kan ciptaan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani orang yang menerima keselamatan. Jadi personal, pribadi ada penjaganya, apalagi gereja, sekumpulan orang percaya atau eklesia. Itu jelas ada penjaganya, ya ayat 1a. 1b-nya menjelaskan bahwa kita ini di mata Tuhan itu ditargetkan, direncanakan hidupnya jadi garam, terang, dan bintang. Nah, apakah sudah ke situ atau belum? Kalau belum ya ditegur. Yang C-nya berjalan, berkeliling, mengawasi gereja. Kalau gereja ditinggalkan ya seperti di Eropa itu, mati dengan sendirinya, dan akhirnya karena kesulitan untuk memelihara gedungnya yang besar, megah itu, maka akhirnya dijual. Itu artinya gereja sudah ditinggalkan. Sama seperti gereja di Asia Kecil atau di Turki itu, semuanya tinggal puing-puing. Utangnya masih sama, Smyrna, Laodikia. Ya, berapa tahun yang lalu saya pernah ke sana, masih sama itu, namanya Smyrna. Namanya masih Efesus. Ya, tetapi sudah tinggal puing-puing saja. Nah, sekarang kita melihat ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Ini sebetulnya kan logikanya, rohaninya cukup bagus kan. Tidak tahan, tidak sabar terhadap orang jahat. Bukan maklum, kalau maklum itu menerima orang jahat. Tapi tidak sabar, kenapa kok orang jahat ini makin bertambah-tambah. Itu artinya hati nuraninya itu tidak sepaham dengan kejahatan dunia. Itu kelihatannya bagus ya, tetapi nanti intinya dikasih itu.
engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Jadi banyak rasul. Rasul itu ya istilahnya murid Tuhan yang memberitakan Injil kemana-mana. Itu dalam kategori Alkitab itu adalah rasul. Ya, saya tidak memperdebatkan ini, karena ada orang yang tidak setuju. Rasul itu hanya 12 gitu. Ya, coba aja baca Efesus pasal 4 ayat 1, 11 sampai 16. Itu kan disebut 5 jawatan, termasuk rasul, nabi. Ya masih ada. Tetapi jangan memproklamirkan diri sebagai nabi, jangan memproklamirkan diri sebagai rasul, karena penyertaan Tuhan di dalamnya sangat nyata, yaitu mujizat kuasa yang menyertai, baru dia bisa dikategorikan sebagai nabi atau rasul. Baik, saya akan menjelaskan tentang ayat ini. Rasul mereka pun bisa memperdebatkan ajaran rasul, artinya kan dia kuat di dalam ajaran firman Tuhannya, ya, dan mempertahankan prinsip kebenaran. Kalau seperti itu ya berarti pengetahuan Alkitabnya cukup kuat sehingga bisa membedakan ajaran sesat dan ajaran yang benar. Nah, dari sampai di sini aja kita bisa menguji apakah kita bisa membedakan ajaran sesat dan yang benar. Kalau belum, waduh, kita masih jauh dari standar yang Tuhan mau. Mari kita melihat sekarang. Ayat 2 dan 3 ini menjelaskan jemaat Tuhan yang berjelilah dalam pelayanan, ikut berkorban, dilakukan setia dan tekun, itu dipuji Tuhan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan reward. Kalau istilah Alkitab itu mendapatkan mahkota. Ya, mahkotanya macam-macam, itu adalah penghargaan dari Tuhan kepada jemaatnya. Jemaat dipuji karena punya pengetahuan firman dan mengasihi, sehingga terjadi perubahan hidup lama jadi baru dan bisa membedakan ajaran sesat. Yang tadi sudah saya sampaikan lewat pembacaan dari Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Sabar menderita saat dihina dan direndahkan karena status sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ayat 3. Dan ini ada di berbagai tempat yang minoritas, ya, sehingga akhirnya mereka pergi ibadah sebelum pandemi itu pun tidak berani bawa Alkitab sebab akan dibully oleh tetangganya. Tapi itu harus terjadi, Alkitab yang nulis kok. Ada yang dibungkus koran, tidak berani bawa Alkitab. Ini kan tidak menunjukkan eksistensi dirinya sebagai anak Tuhan. Ya, bagaimana dia tidak mengakui sebagai anak Tuhan? Kalau dibully itu sudah wajar. Ya, saya sudah sampaikan ya, ada yang hanya dibully, ada yang dibunuh, ada yang selembar rambut pun tidak rontok. Ya, berdasarkan penulisan di dalam Lukas 11 ayat 16 sampai 19. Nah, sekarang kita melihat, tetapi segala jerih lelah, punya pengetahuan dan sabar menderita tidak cukup. Pengetahuan baik dan tidak baik, ya, ajaran sehat dan ajaran sesat tidak cukup. Nah, terus gimana? Dipuji Tuhan kalau berbuah, yaitu apa? Keteladanan hidup. Iso ge contoh, hidupnya itu bisa jadi teladan. Tuhan ingin seperti itu, bukan hanya pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan ya orang Farisi dan Saduki, itu pengetahuannya luar biasa. Ya, tetapi kan Tuhan menegur dia. Kenapa? Karena dia tidak mau memperhatikan mereka yang lemah, bahkan mengintimidasi. Ya, kalau percaya pada ajaran Kristus maka akan dikucilkan, sehingga banyak bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus takut, apalagi zaman sekarang sama saja. Hanya punya pengetahuan, dia tidak mau pengikutnya tidak mau berkurang. Maka dia mengintimidasi pengikutnya supaya terus konsisten mengikuti ajaran dia. Nah, ini payahnya di situ. Kenapa bisa diintimidasi? Karena tidak yakin dengan apa yang sudah diketahuinya. Nah, berbicara tentang teladan ini memang tidak mudah ya. Teladan seperti apa? Idealis teladan itu kan relatif. Ya, misalnya
Pendeta itu teladan, kalau opo-opo nyoh, opo-opo kei, opo-opo dibayari, wah itu teladan tenang. Itu kan relatif, sudut pandangnya apa? Kepentingan daging atau kepentingan kebenaran? Kalau kepentingan kebenaran, itu baru disebut teladan yang dimaksud Alkitab. Ya, nah di dalam perkataan, jadi perkataannya itu berbicara tentang integritas. Apa yang dikatakan itu sama dengan dalam hati. Itu namanya bisa jadi teladan dalam perkataan. Punya integritas, jujur, setia, tanggung jawab. Salah ngakoni salah itu gentleman, satria, itu integritas. Jadi perkataannya itu keluar dari hati. Dari hati yang sudah dibersihkan, dimurnikan oleh firman. Kemudian dalam tingkah laku, perbuatan, itu juga bisa diteladan, bisa jadi memberi inspirasi, memotivasi orang yang melihat tingkah lakunya sopan, kata-katanya tidak kasar, tidak keluar kebun binatangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki tingkah laku yang jadi teladan, jadi panutan. Dan yang terpenting adalah kasih dan kesucian hidup. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan gaya hidup dunia. Nah, ini yang susah sekarang ini adalah generasi muda. Karena kelompok ini paling diincar oleh kelompok-kelompok yang sengaja memanfaatkan generasi muda. Baik dari gamenya, ya game yang tentunya bersifat keras, sadis, itu yang laku. Jadi kalau gamenya tidak sadis, tidak laku. Nah itu diincar seperti itu. Itu kan generasi muda itu kan generasi pengharapan untuk masa depan, baik keluarga maupun bangsanya. Kalau dihancurkan mereka kan menjadi di bawah naungan ini, kelompok globalis atau kelompok antikris. Ya belum muncul, tapi sistemnya sudah jalan kan, termasuk permainan ini, internet dan lain sebagainya. Semuanya sudah jalan, tinggal munculnya, proklamirnya manusia, antikrisnya belum. Nah kapan Pak? Dekat, tidak lama lagi. Saya tidak menyebutkan tanggal dan tahunnya, percayalah. Sudah sangat dekat, dia akan memproklamirkan diri sebagai antikris. Kenapa? Karena bangsa Israel ini kan sudah membuka pintu gerbang sebelah timur untuk menyambut sang raja. Di dalam Yeskiel pasal 44 ayat 1, 2, 3 ini menjelaskan. Mereka kalau sudah menyambut artinya sang raja yang dinantikan bangsa Israel akan segera datang. Nah tetapi palsu, antikris palsu, Mesias palsu. Mesias yang asli itu mayoritas bangsa Israel masih belum terima. Ya, sehingga akhirnya mereka kaget ternyata palsu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 4. Ini yang penting untuk saya jelaskan. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi mencela karena meninggalkan kasih mula-mula. Mari kita kupas tentang kasih mula-mula itu seperti apa. Yang pertama, kita harus tahu hidup kita ini milik Kristus. Sebelum percaya pada Tuhan Yesus, kita ini kan bingung, percayalah. Kalau melihat fenomena misalnya pesawat meledak, orang kecelakaan, masih muda kok kecelakaan, waduh ini kecelakaan itu bukan sesuatu yang berlaku pada orang tertentu. Setiap orang bisa terjadi kecelakaan. Ya, seperti saya sedang nyetir mobil, ya tahu itu jalannya sempit karena ramai. Ya semua sepeda motor potong kompas saja, lewat kiri, lewat kanan, langsung motong di depan mobil. Itu kan orang mau bunuh diri, tapi tidak menyadari kan. Kenapa? Karena biasa ngebut. Sekarang suruh pelan-pelan tidak mau. Jadi potong sana, potong sini. Nanti kalau tulangnya sudah patah baru nangis gitu ya. Kalau ngebut itu tidak terasa, karena memang sepeda motor memang disiapkan untuk ngebut. Kalau tidak ngebut di tune up ya supaya bisa ngebut.
Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu tidak menyadari kehidupan itu sangat riskan kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik. Termasuk makanan, pola hidup, gaya hidup, ya tidak seperti kelelawar, naik sepeda motor, tahu aturan, ya pakai helm, pakai masker. Nah, anak muda sekarang kan tidak ada yang mau pakai helm. Oh, ke situ aja itu apa tidak bisa terjadi kecelakaan. Ya kalau sudah geger otak, ditanya, kue sopo. Kalau sudah seperti itu, hidupnya kan tidak ada fungsi gunanya. Ya, jadi kita ini menyadari bahwa hidup kita ini sebetulnya tidak bisa mengandalkan apapun, bukan karena kemudahannya. Kalau kita anak orang kaya, bukan karena kekayaannya, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Nah, kalau menyadari seperti itu kan hidupnya bagaimana supaya berkenan pada Tuhan, bukan hidup semau gue. Apalagi sebelum kenal Tuhan. Waduh, percayalah. Ya, kalau yang belum pernah nonton orang meninggal jenazahnya, ya saya anjurkan untuk nonton lah. Itu wujud cermin kita akhirnya seperti itu. Supaya tahu kalau mati kemana. Nah, sebetulnya pada saat mendengar Yesus Juru Selamat, itu adalah semacam berita sukacita luar biasa yang dinanti-nantikan dunia. Jadi kalau Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu sebetulnya hidup kita ini sudah digadaikan milik Kristus. Hidupku bukan milikku lagi tapi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20 itu menjelaskan hidupku bukan milikku lagi tapi milik Kristus. Jadi hidup kita sebagai orang percaya ini milik Kristus. Tapi Kristus itu tidak bersikap otoriter. Karena memberi kebebasan atau kehendak bebasnya, free will-nya itu diizinkan. Kenapa seperti itu? Saya sering merenung ya ketika ada banyak pengikut ajaran-ajaran yang tidak sehat itu, saya sedih, Tuhan kenapa Engkau membiarkan? Sehingga akhirnya mereka akan binasa. Ya jelas Roh Kudus memberitahukan salah sendiri. Sebagai orang percaya tidak mau mempelajari kebenaran yang sejati. Hanya ngikuti ya gimana kelompok besar pergi ikuti aja, ya seperti itu. Jadi sebagai seorang yang tidak punya prinsip di dalam kebenarannya. Nah sebetulnya hidup kita ini milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan bahwa engkau sudah aku bayar lunas di kayu salib. Jadi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia adalah membayar lunas dosa manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Coba, bisa Pak, bisa. Ya, misalnya kita memberi contoh, ada manusia yang tidak pernah berani membunuh semut, ya, cicak, kacua, kelihatannya baik ya. Tapi sebetulnya manusia berdosa itu bukan dari perbuatannya, tapi keberadaannya, eksistensi dirinya sebagai keturunan Adam dan Hawa. Sehingga begitu kita lahir, kita ini sudah menjadi manusia yang memiliki bayi yang innocent. Itu kelihatannya tanpa dosa, tetapi di dalam benihnya itu ada dosa. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik. Ambil contoh lah, 1 hari berapa kali kita berbuat baik? Udahlah 1 bulan berapa kali kita berbuat baik? 1 kali? 2 kali? Tidak pernah. 2 bulan, setengah tahun. Apa perbuatan baik kita? Perbuatan baik yang diakui loh, bukan perbuatan baik menurut asumsi kita sendiri. Bukan. Dosa, waduh, sehari berapa kali berbuat dosa? Bohong, marah-marah, menipu, mengata-ngatai orang itu fitnah. Itu jauh lebih berat dari pembunuh. Alkitab jelas mengatakan, berapa kali? Taruh kata 3 kali. Berarti 1 bulan berapa kali? 90 kali berbuat dosa. Bisa enggak menyelamatkan dengan perbuatan baik yang 1 bulan kita berbuat baik? Tidak mungkin kan?
Jadi manusia tidak mungkin diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Manusia butuh anugerah. Dan anugerah itu sudah diberikan Tuhan Yesus. Jadi wajar kalau Tuhan Yesus menegur, kamu itu milikku. Jadi kamu jangan hidup semaumu sendiri. Kamu harus hidup menurut mauku. Itu maksud teguran Tuhan. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Saat mengaku Yesus sebagai juru selamat, ada penyerahan hidup, rela dituntun agar berkenan. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan kebenaran firman-Mu itu yang menuntun sehingga kita hidup berkenan. Jadi kalau kita tidak melakukan firman, yang baca firman, ya jadi Farisi itu. Pada saat kita diselamatkan, ya mungkin kita tidak memiliki background yang terlalu berat. Ya, ada satu kisah seorang pembunuh ya, yang menjadi bagian hidupnya yang tidak bersyarat itu sangat mengejar nuraninya sehingga dia makin putus asa. Suatu saat ketemu seorang hamba Tuhan, ya mabuk gitu, ditegur sama hamba Tuhan dan dia menggunakan pistolnya. Aku pernah mendengar bahwa orang berdosa semirah kirmisi bisa diampuni. Benar enggak? Benar. Kalau enggak aku tembak kamu. Benar. Itulah pengampunan yang tidak terbatas. Kalau pengampunan terbatas itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas dalam pengampunannya. Di dalam kemurahannya, di dalam kasihnya. Mau terima Tuhan, maka dosamu yang seperti kamu singgung tadi, semirah kirmisi akan disucikan menjadi putih seperti salju. Memang memori masih ingat, tapi di mata Tuhan dosamu sudah dilunas dibayar. Nah, kalau penjahat seperti itu mendengar anugerah Tuhan seperti itu, seperti apa? Syukurnya itu seperti apa? Sehingga dia sungguh-sungguh dan akhirnya menjadi penginjil. Ya. Nah, banyak orang percaya kan backgroundnya tidak seperti itu, banyak kan turunan. Ya, sekolah minggu. Jadi kenal Tuhannya itu karena dipaksa orang tua, banyakan kan seperti itu. Sehingga akhirnya dia tidak mengenali pengenalan secara pribadi. Seharusnya mulai baca, merenungkan dan melakukan firman sehingga menyadari keterbatasan dan kebutuhan hidupnya yang esensi atau hakikat kebutuhan hidup itu adalah keselamatan. Karena manusia hidup itu kan hanya temporer, seperti orang berkemah aja. Ya, jadi saat mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu sebetulnya ada kerelaan untuk hidupnya berkenan. Ya, bagaimana caranya? Ya lewat firman. Karena firman itulah suluh dan pelita bagi langkah kaki kita. Ya, Mazmur 119 ayat 105 menjelaskan itu. Kasih pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat wujudnya aku hamba dan engkau Tuhan. Aku dolos. Aku berguna karena engkau menggunakan. Tidak kebanggaan. Apalagi sombong. Itu tidak kenal Tuhan. Itu orang sombong itu. Ya Sprono Sremi kok sombong. Aku. Aduh. Perlu bertobat. Kita ada itu karena anugerah. Nah apa yang disombongkan? Ya. Selanjutnya hidup dalam iman. Jadi hidup ini harus berdasarkan iman, pisteuo. Bukan percaya Alkitab ini tulisan ilham Roh Kudus, bukan sebatas itu. Kalau percaya, mari mempercayakan diri mengikuti petunjuk firman. Itu namanya pisteuo. Nah, pisteuo itu bukan hanya tahu, tapi menjadi pelaku. Karena menjadi pelaku, maka kebenaran itu mulai melingkupi hidupnya. Nah, butuh proses waktu sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi gaya hidup, lifestyle kita. Kalau seseorang percaya firman tidak melakukan, mati. Yakobus jelas mengatakan. Sama seperti tubuh jiwa, kalau tidak ada rohnya, ya mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau orang percaya tidak membaca, melakukan firman, itu di mata Tuhan mati. Yang saya ceritakan di negara Eropa sana.
Yang datang orang tua, ya tinggal satu demi satu meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak ada income masuk untuk maintenance atau perawatan gereja, ya akhirnya gerejanya dijual. Nah, jadi tepat atau lambat rohani itu mati kalau tidak menjadi pelaku firman. Kita harus tahu bagaimana sebesar apa kasih Kristus kepada kita. Nah, harusnya itu dimunculkan sebanyak apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesamanya. Nah, kasih kepada Tuhan Yesus berbuah kasih kepada sesamanya. Jadi orang bisa melihat kalau dia tidak mengasihi sesama, itu artinya dia tidak mengasihi Kristus. Simpel kan? Karena kasih itu digambarkan seperti salib. Secara vertikal mengasihi Tuhan, maka horizontal mengasihi sesama. Jadi kalau tidak vertikal ketemu dengan Tuhan, hormat dan taat pada Tuhan, bagaimana mungkin dia mengasihi sesama? Tidak mungkin kan? Nah, itu teguran pertama kepada sidang jemaatnya yang ditulis kepada Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ya, kalau kita ini wujudnya mengasihi sesama, ya suka menolong, rela berkorban, tenaga pikirin, mendukung dalam kegiatan sosial, keperluan jemaat secara umum. Ya, bukan hanya nuntut saja. Mempersiapkan diri. Ya, artinya menggali potensi dalam diri. Misalnya yang bisa main tamborin, suaranya bagus sebagai worship leader atau singer, punya kemampuan main musik, itu namanya mengasah, memunculkan terus potensi sehingga jadi maksimal. Giat belajar lewat pemuritan. Nah, kelihatan sekali. Pemuritan itu rata-rata 50%, 40-5% yang mengikuti. Sedih ya kalau mendengar. Saya tanya ketua KTB-nya, berapa yang mengikuti pemuritan? Ya paling 4-5. Nah, kelompokmu berapa? Ya 8-10, tapi yang ikuti 4-5. Ada yang mengatakan ketua kelompok KTB-nya berusaha untuk memberikan materi paginya, kemudian jawabannya malamnya. Jadi mau berinteraksi, menjawab, itu mayoritas tidak suka. Merasa apa? Kebebasannya dikendalikan. Jamnya nonton drakor, drama Korea dihilangkan. Mongko seminggu sekali loh. Berarti prioritasnya kan hanya berapa persen. Nah, kalau seperti itu apakah siap ketika Tuhan datang untuk mengangkat sebagai mempelai wanitanya? Tidak siap. Bisa bayangkan? Harusnya kita ini giat belajar lewat pemuritan, maupun lewat khotbah yang didengar, lewat online. Walaupun tidak gampang, tetapi tetap konsisten setia. Supaya apa? Tujuannya makin kudus, serupa dengan gambarannya. Perhatikan, meninggalkan hal-hal tersebut dikategorikan Tuhan sebagai meninggalkan kasih mula-mula. Ini tegurannya. Mari kita masuk lebih jauh lagi. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau katakan. Lakukan. Dan jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini kan semacam ancaman yang mengerikan. Ya, tadi saya gambarkan gereja di Eropa, sebagian besar itu hanya orang-orang tua, anak mudanya tidak mau. Tuhan menegur, kalau engkau tidak mau segera bertobat itu berbalik dari jalannya yang jahat kepada jalan yang baik, aku akan mengambil kaki Dian. Ya, dianggap Tuhan menganggap aku tidak kenal engkau lagi. Mengerikan kan? Hidup tanpa Tuhan itu bisa bayangkan?
Wah, kalau di tengah ancaman bahaya itu baru ingat Tuhan. Kalau tidak ingat Tuhan. Ini kan bahaya, itulah sebabnya ada jemaat di Efesus, Tuhan menegur, ya. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian yang dimaksud tentunya adalah kaki dian berbicara tentang Roh Kudus, penerangan, tuntunan Roh Kudus. Ya, bayangkan aja begini, simpelnya. Kalau lampu mati tidak usah lampu gelap, ya, karena ada tiang listrik yang kena roboh karena tiupan angin keras sehingga pohonnya tumbang dan menghantam tiang listrik dan padam. Kalau Bapak Ibu menganggap tidak penting terang, jangan nyalakan lampu. Bisa bayangkan? Bingung kan? Ya seperti itu. Kalau kaki dian diambil, seperti itu hidup. Tanpa arah tujuan yang jelas. Hanya mereka-reka. Seperti itu kalau kaki dian diambil. Tidak ada penerangan Roh Kudus lagi. Peringatan ini seharusnya mendorong kita berbalik, ya, dari hidup tidak sesuai kehendaknya, tanpa perubahan hidup lama menjadi baru, ya, maka kita akan mengalami yang disebut kekeringan rohani dan akhirnya mati rohani. Imannya mati rohani itu. Tidak merasakan hadirat Allah. Karena sudah ditinggalkan Tuhan, kaki dian sudah dipindah. Pelayanan tanpa urapan hanya sekedar kegiatan, aktivitas saja. Sudah selesai, udah seperti itu. Sudah melaksanakan fungsi tugasnya di dalam pelayanan, tapi tanpa urapan. Nah, kalau seperti itu kan tidak ada bedanya dengan segala atraksi di panggung dunia pada umumnya. Pelayanan hamba Tuhan itu yang penting adalah urapan. Karena urapan itulah firman tidak kembali dengan sia-sia. Ya, banyak anak-anak sekolah minggu yang rohaninya tumbuh karena pelayanan guru sekolah minggu. Ya, sehingga banyak anak sekolah minggu yang ingat ayat-ayat yang disampaikan guru sekolah minggu. Itu karena urapan. Ya, urapan bukan yang di mimbar, urapan bukan sebagai sesuatu yang udahlah urapan bagi kolektan. Zaman belum ada COVID itu kan diedarkan kantongnya. Kalau yang melayani mengedarkan kantong itu penuh urapan, yang tadinya tidak persiapan pasti memberikan persembahan, bukan bingung ambil KTP-nya masukkan. Itu kan tidak ada persiapan. Kenapa? Karena kolektanya tidak ada urapan. Bahkan tergerak mengambil isi kantong. Siapa tahu kalau seperti itu. Karena urapan itu memberi dampak. Ya. Ayat 6-nya itu akan saya uraikan tersendiri. Ya, ayat 6 di dalam Wahyu pasal 2 itu, karena engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang juga aku benci. Nah, di dalam khotbah di Pergamus baru akan saya jelaskan. Pengetahuan Alkitabnya oke. Sampai tahu ini ajaran sesat atau tidak. Tetapi kalau meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan tidak senang. Ya, buah hidupnya tidak nampak. Dan yang terakhir, ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sudah mendengar teguran tapi tetap hidup dengan gaya lamanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah menunjukkan teguran Tuhan kepada gerejanya. Karena kita sedang menjelang kedatangan Tuhan kali kedua untuk mengangkatkan saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, kan harus mempersiapkan domba-domba yang dipercayakan. Soal saya sudah nyampaikan tidak ada dilakukan, itu bukan salah saya. Ya, seperti gini. Saya melihat ada orang buta berjalan dan masuk ke lubang yang bisa membuat dia cedera. Saya memperingatkan dan orang itu mau nganut. Nah, tolong dong dituntun saya ke jalan yang benar.
Nah, itu artinya dia bisa selamat karena saya mengingatkan. Tapi kalau orang buta itu yang saya hati-hati di depanmu ada lubang. Biar lubang urusan saya sendiri jeglung mati. Nah, saya tidak memperingatkan, maka dosa ditanggung saya. Yeskiel 30 ayat 18 menjelaskan itu. Jadi tugas hamba Tuhan itu tidak enak, memperingatkan. Nah, soal mau diperingatkan atau tidak itu memang free will, kehendak bebas dari yang mendengar uraian kebenaran firman saya ini, firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi nanti ada Taman Firdaus itu di pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, di Firdaus itu surga, itu bisa juga bicara tentang langit baru, bumi baru. Ya, kalau langit baru, bumi baru itu kan tubuhnya aja sudah tubuh kemuliaan. Jadi kan tidak butuh obat, itu tidak ada. Tubuh kemuliaan kan tidak bisa kena penyakit. Nah, selama pemerintahan 1000 tahun damai itu baru orang yang diperintah oleh Tuhan selama 1000 tahun dan orang-orang kepercayaan Tuhan inilah mereka adalah banyakan yang ketinggalan pada masa cawan murka Allah besar. Kan masih ketinggalan itu, banyak itu, jutaan orang. Nah itu kalau sakit suruh minum ya daun air yang mengalir, yang Tuhan siapkan untuk sebagai obat. Dan yang terpenting setelah kita mau kembali pada kasih mula-mula, barulah akan mewarisi janji-janji Tuhan. Nah ini yang saya rindukan ya, kalau kita ini mewarisi janji Tuhan berarti harus mempersiapkan mental dan karakter. Kalau mental karakter belum siap, kasih janji Tuhan jatuh, percayalah, jatuh dalam dosa, sombong pasti. Ya sombong karena janji Tuhan kan aku akan membuat bangsa itu memberikan kekayaannya kepada kamu. Kepada kamu siapa? Yang bisa dipercaya. Jadi itulah sebabnya kita harus memperhatikan teguran Tuhan kepada 7 sidang jemaatnya di Efesus ini, yaitu kembali pada kasih mula-mula. Kesimpulannya, Tuhan inginkan jemaatnya kembali pada kasih mula-mula saat percaya kepada Dia. Ya, percaya kepada Dia itu kan mau menyerahkan sepenuhnya. Tadi saya memberi gambaran penjahat yang pembunuh itu pun Tuhan akan terima dan Tuhan melupakan yang sudah. Sejauh timur dan barat aku tidak akan mengingat dosa salahmu. Nah itulah sebabnya anugerah ini jangan kita abaikan. Nah, mari kita bangun anugerahnya ini supaya kita makin berkenan. Kalau makin berkenan, maka janji Tuhan untuk menjadikan kita alat kemuliaannya, jadi bintang itu betul-betul terrealisir dalam hidup kita. Masih jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Sejauh apa perubahan hidup kita? Makin baik, sama saja, atau makin buruk? Harusnya makin baik dong. Ya, sehingga kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Waktu-waktu yang singkat ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita ini bisa bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami belajar kepada jemaat di Efesus, bukan pengetahuan, bukan aktivitas, tetapi kasih yang mula-mula yang Tuhan mau. Kami mau itu Tuhan. Dan kalau sebentar lewat perjalanan suci, kami boleh menyatukan kembali kami di dalam Engkau dan Engkau mau tinggal dalam diri kami untuk menuntun, membimbing kami, maka kami percaya hidup kami makin berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, sebab kami manusia biasa, tanpa Engkau, tanpa kuasa, kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus, tidak mungkin kami menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan ini. Tolong kami Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar doa seruan kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin.
Mari kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. sembah ya Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Panjang umur hidupku. Sepanjang hidupku. Pujian ini menjadi bagian hidup kami yang penuh dengan ucapan syukur. Selama kami masih hidup, artinya Engkau masih memberi kesempatan untuk kami berbalik dari jalan yang tidak benar, supaya hidup kembali di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan kami sadar kami lemah, kami butuh Engkau Roh Kudus. Lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan makan dan minum. Kiranya Engkau mau hadir, menguasai akal budi kami, untuk menuntun kami hidup di jalan yang benar. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dan kami pohonkan ini tentunya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita angkat roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan. Dan mari dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas. Kau masih memberi kesempatan kami untuk berbalik dari jalan yang tidak benar, untuk kembali hidup di jalan yang benar. Tolong kami ya Roh Kudus, sebab kami daging adanya, kami adalah debu tanah yang sangat lemah, tetapi kami bersyukur karena kekuatan sumbernya dari Engkau. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup di jalan yang benar. Sesungguhnya apa yang akan kami alami di hari-hari depan, bahkan sampai kekekalan,
sungguh mulia, agung, dan tidak terbatas. Oleh sebab itu kami mau menuju ke sana. Dan ampuni segala dosa salah kami, kalau kami selama ini tidak berkenan seperti yang Engkau inginkan. Lewat cawan yang sebentar akan kami minum adalah merupakan gambaran darah Kristus yang menyucikan, menguduskan, sehingga dosa kami yang semirah kirmisi boleh menjadi putih kembali seperti salju. Kalau Engkau sudah mengampuni, maka Engkau tidak mengingat lagi. Itulah anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Mari jemaat, angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan yang tidak kami sengaja, yang tidak kami sadari, kiranya Tuhan mengampuni, menguduskannya. Dan kami percaya juga kalau ada sidang jemaat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus lewat online ini, kalau mereka membutuhkan zaman kuasa darah Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan, mujizat terjadi, nyatakan itu Tuhan, supaya mereka boleh tahu bahwa Engkau tetap Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa seruan kami, dan kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam tubuh kami, memberikan damai, sukacita, antusias, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita dan tidak pernah meninggalkan kembali kami. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu angkat hatimu, saya akan mendoakan doa berkat kepada Bapak Ibu semua. Angkat hatimu. Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online, kami boleh mendengar firman yang Kau sampaikan melalui kitab Wahyu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Dan akhirnya Tuhan, kami butuh berkat-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu yang menjadi penyampai berkat Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan, kegiatan, aktivitas maupun dalam pendidikannya. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kehidupan jemaat-Mu akan Tuhan terus angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di